Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum instrumen spektroskopi. Percobaan 1. Penentuan nilai COD dalam sampel air sumur dan air selokan menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Prosedur kerja yang pertama, pembuatan larutan standar. Sediakan larutan induk dengan konsentrasi 1000 ppm yang dibuat dari padatan glukosa yang dilarutkan menggunakan Aquades. Kemudian, larutan induk diencerkan menjadi berbagai variasi konsentrasi. Dalam percobaan ini, dibuat beberapa variasi konsentrasi dari larutan induk, yaitu 25 ppm, 50 ppm, 75 ppm, 100 ppm, dan 125 ppm. Masing-masing konsentrasi dibuat sebanyak 100 ml. Pengenceran dilakukan dengan cara mengambil beberapa mili larutan induk sesuai hasil perhitungan. Untuk hasil perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. 2,5 mili untuk membuat larutan glukosa 25 ppm, 5 mili untuk membuat larutan glukosa 50 ppm, 7,5 mili untuk membuat larutan glukosa 75 ppm, 10 mili untuk membuat larutan glukosa 100 ppm, dan 12,5 mili untuk membuat larutan glukosa 125 ppm. Kemudian, larutan induk yang telah diukur masing-masing volumenya menggunakan gelas ukur tadi dimasukkan ke dalam labu takar untuk mengencerkan atau membuatnya menjadi 100 mili. Ingat untuk tetap memperhatikan tanda tera pada labu ukur agar larutan tidak melewati tanda tersebut. Tanda tera harus sejajar dengan meniskus bawah pada larutan. Lakukan langkah yang sama untuk membuat konsentrasi lain. Setelah itu, tempatkan masing-masing larutan ke dalam botol gelap yang telah disediakan. Jangan lupa memberi label pada botol gelap sesuai konsentrasi yang dibuat. Langkah selanjutnya, atur dengan rapi terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, larutan glukosa 25 ppm dipipet hingga 2,5 mili. Gunakan gelas ukur agar hasilnya tepat. Kemudian, masukkan ke dalam tabung reaksi larutan tersebut. Ulangi langkah yang sama untuk larutan konsentrasi yang lain. Ingat bahwa tabung reaksi yang digunakan berbeda-beda, sehingga ada 5 buah tabung reaksi yang berisi masing-masing larutan dengan konsentrasinya masing-masing. Masing-masing tabung reaksi yang berisi larutan glukosa dengan masing-masing konsentrasinya ditambahkan 1,5 mili amonium dikromat. Gunakan gelas ukur agar sesuai dengan volume yang diinginkan. Selanjutnya, masukkan ke dalam tabung reaksi. Ulangi langkah yang sama pada masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya, masing-masing tabung reaksi ditambahkan 3,5 mili asam klorida. Gunakan gelas ukur agar sesuai dengan volume yang diinginkan. Kemudian, dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu dikocok. Berhati-hatilah dalam proses ini agar tidak terjadi kecelakaan kerja saat di laboratorium. Pada tahap ini, prosesnya dilakukan di lemari asam. Langkah selanjutnya, masing-masing larutan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 600 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis. Cara mengoperasikan spektrofotometer UV vis yaitu yang pertama, pastikan semua peralatan terhubung yang digunakan terhubung ke sumber listrik. Selanjutnya, nyalakan inverter, kemudian hidupkan spektrofotometer UV vis dengan menekan tombol on. Tunggulah beberapa saat karena sebagian besar alat spektrofotometer harus dihangatkan terlebih dahulu sebelum dapat memberikan hasil pengukuran yang akurat. Jadi, biarkan selama paling tidak 15 menit sebelum mengukur sampel. Gunakan waktu ini untuk menyiapkan sampel. Selanjutnya, bersihkan kuvet. Pastikan untuk membersihkan peralatan ini secara menyeluruh sebelum digunakan. Bilas semua kuvet dengan Aquades.
Selama menggunakan kuvet, jangan pegang sisi yang dilewati cahaya atau biasanya sisi yang bening pada wadah. Kemudian, tuang sampel secukupnya ke dalam kuvet. Volume maksimum sebagian kuvet adalah 1 mili. Gunakan tip yang baru untuk masing-masing sampel. Dengan begitu, kontaminasi silang dapat dihindari. Siapkan larutan kontrol. Larutan yang juga dikenal sebagai blend atau blanco, ini hanya mengandung pelarut dalam larutan yang dianalisis. Lap sisi luar kuvet. Sebelum kuvet dimasukkan ke dalam spektrofotometer, Anda harus memastikan kebersihannya terlebih dahulu untuk menghindari interferensi pengukuran akibat partikel debu atau pengotor. Gunakan lap bebas serat untuk membersihkan tetesan air atau debu yang menempel pada sisi luar kuvet. Prosedur kerja yang kedua, pembuatan larutan blanco. Aquades dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2,5 mili. Kemudian ditambahkan 1,5 mili amonium dikromat. Kemudian ditambahkan 3,5 mili asam klorida. Kemudian dikocok, lalu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 600 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis. Setelah kedua kuvet siap, masukkan kedua kuvet tersebut ke dalam spektrofotometer UV vis sesuai tempatnya masing-masing. Untuk kuvet larutan blanco ditempatkan di sini dan kuvet larutan sampel ditempatkan di sini. Jangan lupa untuk menutupnya. Setelah itu, atur panjang gelombang untuk menganalisis sampel. Gunakan panjang gelombang cahaya tunggal atau sinar monokromatik untuk meningkatkan efektivitas pengukuran. Dalam hal ini, digunakan panjang gelombang 600 nanometer. Setelah itu, tekan tombol auto zero, kemudian amati panjang gelombang yang dihasilkan oleh pengukuran spektrofotometer UV vis dan catat hasilnya. Setelah itu, kuvet tempat larutan standar dikeluarkan, lalu dibersihkan untuk melakukan analisis selanjutnya terhadap larutan sampel yang disediakan. Dalam percobaan ini, digunakan sampel air sumur dan air selokan. Prosedur kerja yang ketiga, analisis sampel. Air sumur dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2,5 mili. Kemudian ditambahkan 1,5 mili amonium dikromat, lalu ditambahkan 3,5 mili asam klorida, lalu dikocok, kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 600 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis. Ulangi langkah yang sama untuk menganalisis sampel air selokan dan jangan lupa mencatat hasil pengukuran absorbansinya.